Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Aziz Abbas LC dengan judul khutbah Implementasi Takwa sebagai Strategi Sukses Dunia Akhirat. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Hasan Sairoji SQ SPD, Muadzin Al-Ustadz Agus Yar SQ SSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 28 Oktober 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusron Sidki MAG dengan judul khutbah Al-Quran sebagai Way of Life. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan salat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على
على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap hari Jumat para khatib di masjid-masjid, kantor-kantor dan di mana saja yang melaksanakan sholat Jumat selalu menyampaikan wasiat takwa. Apa sih takwa itu sebenarnya? Secara umum takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an berkata, takwa adalah meninggalkan apa-apa yang diingini hawa nafsu karena takut dengan zat yang engkau takuti. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa takwa adalah takut kepada Allah, ridha dengan ketentuannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan takwa kepada seluruh umat manusia, termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh nasihat dan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan, didikan serta ajaran dalam satu wasiat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat mengenai takwa. Diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Kemudian memberikan nasihat dengan nasihat yang dapat meneteskan air mata serta menggetarkan hati orang-orang yang mendengarnya. Lalu berkatalah salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat terakhir. Karena itu nasihatilah kami." Lalu Nabi bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati sekalipun kepada budak keturunan Habsyi. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kamu hidup pada saat itu, maka dia akan menyaksikan banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu, peganglah sunnah ini erat-erat, dan berwaspadalah kamu terhadap perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati." Ibnu Rajab berkata bahwa kedua kata itu, yakni mendengar dan mentaati, mempersatukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun takwa adalah penjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Takwa juga merupakan sebaik-baik pakaian dan bekal untuk orang mukmin. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hamba-hambanya pakaian penutup aurat, al-libas, dan pakaian indah, ar-rishi. Maka al-libas merupakan kebutuhan pokok, sedangkan ar-rishi sebagai tambahan dan penyempurna. Artinya, Allah menunjuki kepada manusia bahwa sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang bisa menutupi aurat lahir dan batin, sekaligus memperindah,nya, yaitu berupa pakaian takwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Qasim bin Malik meriwayatkan dari Auf dan Ma'bad al-Juhani berkata, maksud pakaian takwa adalah al-hay, malu. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa pakaian takwa adalah amal soleh, wajah yang simpatik, dan bisa juga bermakna dengan sesuatu yang Allah ajarkan dan tunjukkan. Adapun takwa sebagai sebaik-baik bekal, sebagaimana sampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kalimat sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa menunjukkan bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengambil bekal dunia, maka Allah menunjuki kepadanya tentang bekal menuju akhirat, yaitu takwa itu sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan tersebut. Di antaranya mahabbatullah, mencintai Allah. Muraqabatullah, merasakan adanya pengawasan dari Allah. Menjauhi penyakit hati, menundukkan hawa nafsu, mewaspadai tipu daya setan. Yang pertama, mahabbatullah. Ibnu Qayyim berkata, mahabbatullah itu ibarat pohon kecintaan dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang maha dicintai. Batangnya adalah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rantingnya adalah rasa takut kepada siksanya. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya. Buah yang dihasilkan adalah taat kepadanya. Bahan penyiramnya adalah zikrullah. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkuranglah rasa mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasakan adanya pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Makna ayat ini bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu kapan saja dan di mana saja kamu berada, di darat ataupun di laut, pada waktu malam maupun siang, di rumah kediamanmu maupun di ruang terbuka. Segala sesuatu berada dalam ilmunya. Dia mendengarkan perkataanmu, melihat tempat tinggalmu di mana saja adanya. Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan serta yang kamu pikirkan. Selanjutnya, menjauhi penyakit hati. Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana besar, kecuali penyebabnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu banyak sekali. Di antaranya adalah penyakit hati. Penyakit yang cukup kronis yang menimpa banyak manusia, seperti dengki yang tidak senang kebahagiaan menghinggap kepada orang lain. Yang kedua, ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, syirik, yaitu satu penyakit yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah dari segala penyakit itu semua. Selanjutnya, menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagai tanda adanya nilai takwa dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nasi'at ayat 40-41. Yang terakhir, mewaspadai tipu daya setan. Setan menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan cara setan untuk menghalangi manusia. Di antaranya, pertama adalah kufur. Jikalau seseorang selamat dari kekufuran, maka setan menggunakan cara yang kedua, yaitu bid'ah. Jika selamat pula, maka ia menggunakan cara yang ketiga, yaitu dosa-dosa besar. Jika masih berhasil dengan cara ini, ia menggoda dengan perbuatan mubah, sehingga manusia menyibukkan dirinya dengan cara yang ini. Jika tidak mampu juga, maka setan akan menyerahkan bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan dengan silih berganti. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita sebagai bangsa diberikan kesabaran dalam taat kepada Allah
dan mendapatkan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wad'ullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma taqabatil awqat was sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا. اللهم اصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Istawu sufufakum. Saf yang masih kosong mohon diisi dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.